Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wajibil wujud. Wassalatu wassalamu ala khairil maulud. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil khulud. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab An-Nasamatul Quddusiyah fi Syarhi Al-Muqaddimatis Sanusiyah, di mana kitab ini merupakan kitab milik Dr. Nu'man Syawi, salah satu ulama akidah Asy'ari yang ada di negara Bahrain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang penulisan kitab ini, tujuan ditulisnya kitab ini, kitab-kitab rujukan, dan referensi yang diambil dari kitab ini. Kita kemarin sudah bahas juga sanad mu'allif, sanad penulis kitab yang beliau punya seputar yakni para ulama dan para guru-guru yang bersambung kepada Imam Sanusi radhiyallahu anhu. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai bab pertama daripada kitab ini. Ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhidun al-mabadi'ul asyratu li'ilmi usuluddin. 10 asas dalam ilmu akidah atau ilmu asas agama. Sebelum kita membahas tentang ilmu asas agama, ilmu akidah, yakni kita harus tahu ada 10 pondasi yang menghimpun, yang membuat suatu ilmu tersebut berdiri tegak. Dikatakan oleh mu'allif, i'lam anna ala kulli talibi ilmin an ya'rifa muqaddimatihi al-ashrah qila an yashra'a fi dirasatihi liyakuna ala basiratin qabla an yashra'a fi dirasatihi liyakuna ala basiratin fihi hatta la yashtaghila bima laysa minhu wa la yuhmila ma huwa minhu. Kata mu'allif, ketahuilah bahwa setiap penuntut ilmu harus mengetahui 10 tiang ilmu. Dalam artian setiap ilmu punya 10 tiangnya. Dan terkhusus yang kita bahas adalah ilmu usul, ilmu asas agama. Dia punya 10 tiang. Sebelum kita belajar, kita harus mengetahui 10 tiang, 10 fondasi tersebut. Yakuna ala basiratin fihi, agar dia benar-benar jelas dan tahu isi ilmu tersebut. Hatta la yashtaghila bima laysa minhu, agar dia tidak tersibuki dengan sesuatu yang bukan ilmu tersebut. Wala yuhmila ma huwa minhu, dan tidak melalaikan dan tidak meninggalkan apa yang menjadi hal wajib dan rukun daripada ilmu tersebut. Di sini dalam halaman 18 bisa dilihat waqad nazamaha Abul Irfan As-Sabban. Jadi ada ulama namanya Abul Irfan As-Sabban, meninggal pada tahun 1206 Hijriah, fi abiyatin, dalam bait-bait syairnya yang dia nazamkan, yang dia dendangkan. Fa'ajad, dia berkata, inna babadi'a kulli fannin asyrah, al-haddu wal mawdu'u summa samrah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' al-ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'dik tafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Jadi dalam bait-bait ini Imam Abul Irfan As-Sabban menjelaskan kepada kita 10 pondasi ilmu usuluddin atau ilmu akidah. Apa itu? Pertama ialah, kata mu'allif, hadduhu au ta'rifuhu, ilmun yuqtadaru ma'ahu ala isbatil aqaidid diniyati al-muktasabi minal adillatil yaqiniyah. Pondasi yang pertama adalah pengertian ilmu tersebut. Semisal kita mau belajar ilmu berdagang, kita mau belajar ilmu bertani, kita mau belajar ilmu mancing, kita harus tahu
pengertian dari memancing itu apa. Kita harus tahu pengertian dari bertani itu apa. Bagaimana kita belajar ilmu akidah? Di sini dikatakan ta'rif daripada ilmu akidah, ilmun yuqtadaru ma'ahu ala isbatil aqaidid diniyati al-muktasabi minal adillatil yaqiniyah. Ilmu yang mana dengan mempelajarinya kita mampu mengukuhkan, menegakkan akidah-akidah agama yang didapat dari dalil-dalil yang pasti. Itu pengertian ilmu akidah. Jadi ilmu akidah intinya kita mempelajari keyakinan-keyakinan apa aja yang menjadi kewajiban bagi kita. Karena agama itu tidak lepas daripada permasalahan hati. Dan hati, jika kita udah ngomongin hati, kita akan ngomongin tentang keyakinan dan kepercayaan. Maka kepercayaan apa saja, apa yang mesti kita yakini, apa yang tidak mesti kita yakini, apa yang tidak boleh haram diyakini, dan apa yang wajib diyakini, dan apa yang boleh diyakini, itu adalah objek ranah pembahasan ilmu akidah. Yang mana kaidah-kaidah keyakinan tersebut kita ambil dari dalil-dalil yang pasti. Karena ada dalil yang tidak pasti, dalil yang masih diambang ini benar atau tidak. Tapi kalau sudah dalil pasti seperti Al-Qur'an dan hadis-hadis mutawatir dan hadis-hadis kuat lainnya, itu kita bisa ambil sebagai dalil dan kita jadikan pedoman untuk membangun akidah kita. Yang kedua, fondasi yang kita perlu tahu selain ta'rif atau pengertian, kita juga harus tahu maudhu', tujuan ilmu tersebut. Tujuan ilmu akidah adalah al-ma'lumu min haitsu ta'alluqihi bi isbatil aqaidid diniyah. Jadi tujuan ilmu akidah adalah mengetahui yang sudah maklum, mengetahui sesuatu yang mesti diketahui karena dia adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah keagamaan. Intinya masih sama. Objeknya adalah mengetahui hal-hal wajib dan darurat penting yang mana tidak boleh kita untuk meninggalkannya atau melalaikannya, karena itu adalah merupakan kaidah-kaidah doruri atau kaidah-kaidah wajib yang perlu kita ketahui dalam hidup kita, khususnya dalam yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah agama Islam. Yang ketiga, pondasi yang perlu kita ketahui adalah masailuh, permasalahan-permasalahan ilmu akidah. Apa sih yang kita bahas di sini? Yang kita bahas di sini adalah qadayahun nadhariyatu syar'iyyatu al-i'tiqadiyyatu allati tathbutu fihi imma bil barahin al-aqliyah ka hudusil alam wa isbati wujudis sani' atau bid dalail as-sam'iyyah ka isbatil ma'ad wal jannati wan nari wa nahwihima. Gitu ya. Jadi permasalahan ilmu akidah adalah kajian-kajian dan permasalahan-permasalahan yang bersifat teori dan syar'i, dan dia sifatnya adalah keyakinan, bukan amal. Karena kalau amal adalah kaitannya itu fikih, ilmu fikih, tapi ini permasalahan i'tiqad, permasalahan hati dan keyakinan. Yang mana permasalahan ini tegak dan kita yakini bisa karena beberapa hal. Bisa karena barahinil aqliyah, bisa karena dalil aqli, dalil yang kita dapatkan dari akal dan logika kita, sebagaimana kahudusil alam, sifat barunya alam, wa isbati wujudis sani', dan menetapkannya kita akan wujudnya pencipta, wujudnya Tuhan. Karena permasalahan-permasalahan ini berkaitan dengan akal. Karena kita bisa tahu adanya, kita bisa tahu kenapa
Allah itu ada. Kita bisa tahu Allah itu ada karena adanya alam ini, karena terciptanya alam ini. Terciptanya alam ini menandakan bahwa adanya sang pencipta. Tidak mungkin ada sesuatu yang tercipta tanpa adanya sang pencipta. Itu dari akal saja sudah bisa kita dapatkan. Ada yang didapatkan dari dalil-dalil sam'iyah, dalil-dalil yang kita tidak bisa ketahui keterangannya, dan dia masih sifatnya ghaib, seperti kaitsbatil ma'ad, adanya hari kembali, hari akhirat, wal jannah, adanya surga, wa nahwiha, dan perkara-perkara yang tidak dapat terjangkau akal lainnya. Seperti itu. Kemudian wa fadluhu, keutamaan atau keistimewaan ilmu ini apa sih? Ini adalah pondasi keempat. Setelah kita tahu pengertian, tujuan, permasalahan-permasalahannya, keempat kita harus tahu keistimewaan ilmu ini. Keistimewaan ilmu ini dikatakan oleh muallif asyraful ulum. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia, li ta'alluqihi bidzatillahi subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ini berkaitan dengan zat Allah, wa zati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan zat rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ketika suatu ilmu ngomongin zat Allah dan ngomongin Rasulullah, zat Rasulullah, sifat-sifat Allah dan segala macam, maka ilmu itu menjadi mulia. Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Jadi kemuliaan ilmu tersebut didapatkan karena kemuliaan yang kita bahas, gitu. Kemuliaan suatu yang sedang kita coba untuk ketahui dalam ilmu tersebut. Pondasi kelima yaitu istimdadu. Nah, jadi dari mana berasalnya ilmu ini? Ilmu ini berasal, dikatakan oleh musannif, min ma'rifati aqsamil hukmil aqli salasa. Dari ilmu akidah bisa dapat diketahui dari mengetahui tiga macam hukum akli. Jadi hukum itu ada banyak macam, dan hukum akli itu terbagi menjadi tiga. Hukum secara akal, hukum kalau ditanya apa macam-macam hukum, tanya dulu. Kalau ada yang nanya apa aja macam-macam hukum, kita tanya balik. Hukum dari segi apa nih? Hukum ada dari segi syariat, ada hukum dari segi akal, ada hukum dari segi undang-undang negara dan sebagainya. Oke, kalau di sini yang kita bahas adalah hukum dari segi akal, atau yang biasa disebut sebagai al-hukmul aqli. Hukum akal itu ada tiga macam. Al-wujubu, wal istihalatu, wal jawaz. Wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, nanti kita akan bahas di pembahasannya jika sudah datang. Oke, pondasi keenam adalah nisbatuh. Nisbat, posisi, hubungan ilmu ini dengan ilmu lainnya. Ilmu ini ada di posisi mana sih? Kata muallif, annahu aslul ulumid diniyah, katafsiri, wal hadithi, usulul fiqhi, wa hiya furu'un lahu. Posisi ilmu akidah, kata muallif, dia adalah asal. Dia adalah sumber dari segala ilmu. Sebagaimana tafsir, hadis, usul fiqih, wa hiya furu'un lahu, dan ilmu-ilmu lain itu adalah percabangan dari ilmu usuluddin atau ilmu akidah ini. Pondasi ketujuh adalah hukmuhu syar'i. Hukumnya mempelajari ilmu akidah secara dalam syariat.
Dikatakan hukum mempelajari ilmu akidah dalam syariat adalah al-wujubul ainiyu ala kulli mukallafin qabla al-ishtighali bi ayyi syai'in. Hukumnya wajib fardu ain bagi setiap mukallaf sebelum mempelajari atau tersibuki dengan segala sesuatu. Sering kita dengar kalau di kitab-kitab akidah, awal wajibin ala mukallafin ma'rifatullah. Itu selalu tuh. Jumhur atau mayoritas ulama ahlu sunnah dalam hal ini adalah Asy'ariyah, para ulama akidah Asy'ari, mereka mayoritas sepakat bahwa ma'rifatullah, mengetahui Allah, dalam hal ini belajar ilmu akidah, belajar sifat 20 adalah kewajiban pertama bagi setiap mukallaf. Jadi sebelum dia kerja, sebelum dia belajar apa, dia harus tahu Allah dulu. Gitu. Jadi repot kalau kita sudah kemana-mana, sudah melakukan banyak hal, tapi kita masih belum tahu sifat dan zat Allah. Ismuhu, sekarang pondasi ke-8 adalah ismuhu. Nama ilmu ini. Nama ilmu usuluddin. Kadang ada yang bilang usuluddin dan yang lain-lain. Dan mu'alif jelaskan, ilmu usuluddin atau ilmu akidah itu punya banyak nama. Kadang disebut ilmu usuluddin, wa ilmu kalam, kadang dengan ibarah ukhra, dengan ibarat yang lain adalah ilmu kalam. Wa ilmu tauhid bisa dikatakan juga ilmu tauhid, sebagaimana dalam pengajian ini kita namakan pengajian kitab tauhid. Wa ilmu aqaid, dan ilmu akidah. Jadi bisa macam-macam. Boleh sebut ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah. Oke, lanjut. Yang ke-9 adalah wadi'uhu. Siapa yang pertama kali mengasas ilmu ini? Meletakkan ilmu ini. Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu ini? Yaitu beliau adalah Al-Imamu Abul Hasan Al-Asy'ariyu, tufiya sanah 324. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meninggal pada tahun 324 Hijriah. Pelopor ilmu akidah, di mana pada zaman itu gencar sekali dakwah dan pemahaman Mu'tazilah, terkhusus pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, di mana sangat gencar penerjemahan buku-buku Yunani, buku-buku kitab-kitab mantik, kitab-kitab logika orang Barat itu diterjemahkan dan diadopsi oleh orang-orang Islam. Seperti itu. Samaratuhu, dan apa sih buah hasil daripada ilmu ini? Ketika kita belajar ilmu ini, apa yang kita dapatkan? Yang mana ini adalah pondasi ke-10 yang kita harus ketahui. Dikatakan buah hasil mempelajari ilmu ini adalah tahliyatul imani bil iqan, menghias keimanan dengan keyakinan penuh, wal fauzi binidhamil ma'ash, dan menang binidhamil ma'ash, dengan peraturan kehidupan, wa najatil ma'ad, dan keselamatan di akhirat. Dalam artian ketika kita belajar ilmu akidah, kita berarti telah menghiasi keimanan kita. Nah, sebelumnya iman itu ya sekedar iman, sekedar kita yakin, sekedar kita tahu. Tapi setelah belajar ilmu akidah, keimanan itu makin kuat. Keimanan itu akan dibentengi dan dihiasi dengan benteng-benteng yang kuat, perhiasan yang banyak, karena kita bukan iman abal-abal lagi, karena setelah kita belajar ilmu akidah, kita benar-benar iman yang sejati. Oleh karena itu disebut kita, buah hasilnya adalah kita telah menghiasi iman kita. Dan kita ketika belajar ilmu akidah, hasilnya juga kita akan mendapat kemenangan yang nyata. Kemenangan itu apa?
di dunia kita sejahtera, di akhirat kita selamat dan masuk surga. Jadi bukan hanya ilmu akidah, bukan hanya memberikan kita hasil dan dampak di akhirat, tapi juga di dunia. Kenapa dunia juga ikutan? Kenapa juga dunia terkena efek kita belajar akidah? Jelas, karena ilmu akidah dan permasalahan akidah seringkali ketika kita lihat permasalahan dunia kita, urusan dunia, itu ternyata ilmu akidah dengan urusan dunia kita, belanja di pasar, bermuamalah dengan manusia, kerja di kantor, semuanya ada kaitannya dengan ilmu akidah. Semisal kita terkena musibah, terkena kerugian di misalnya di bisnis. Orang yang nggak belajar akidah, dia akan putus asa dan suudzon terhadap Tuhan, suudzon terhadap Allah, sehingga akhirnya dia terkena musibah berkali lipat. Tapi orang yang belajar akidah, dia tahu tentang qudratullah, dia tahu tentang bagaimana kehendak Allah terhadap manusia, bagaimana sifat Allah dan keadilan Allah. Dia akan tawakal, dia akan berhusnuzon terhadap Allah, sehingga kehidupan dunianya, bisnisnya akan berjalan lancar kembali dan sebagainya. Ya, jadi itu ya 10 pondasi utama tentang ilmu usuluddin yang kita wajib ketahui. Baik, mungkin kita lanjut ke pembahasan isi kitab ini, insyaallah. Ala barakatillah, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23, dikatakan oleh muallif, alhamdu wasana'u bil kalam huwa sana'u bil kalami li ajli jamilin ikhtiyariyin ala jihati ta'zim sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Alhamdu adalah segala puji. Kita artikan segala puji. Karena apa? Karena ketika dikatakan alhamdu, dia adalah sebuah pujian yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ala jihati ta'zim, dengan tujuan mengagungkan Allah, sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Maupun itu gara-gara kita ada nikmatnya atau tidak ada nikmat. Kadang berterima kasih dan mengagungkan lawan kita, itu kan kadang harus ada nikmatnya dulu, harus ada hal yang enaknya dulu, baru kita terima kasih. Terima kasih ya, kita puji dia. Tapi kalau alhamdu, kasusnya alhamdu segala puji bagi Allah, yang mana pujian ini kita tujukan kepada Allah, itu tidak mesti harus ada nikmat dulu atau tidak. Karena pujian yang kita tujukan kepada Allah, mau ada nikmat, mau tidak ada nikmat, tetap alhamdulillah atau segala puji, pujian yang kita sampaikan kepada Allah ini, dia bersifat mutlak, tidak terikat oleh nikmat atau apapun itu. Saking kita mengagungkannya, zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji lillahi kepada Allah, ai mukhtassun wa mustahaqqun lidzatil wajibil wujud. Al-mustahaqqu li jami'il kamalat. Dikatakan lillahi, ketika dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagi Allah. Apa maksud kalimat bagi Allah? Lillah, apa maksudnya? Yakni mukhtassun. Segala puji yang kita tadi mutlakan tersebut, dia hanya milik Allah. Kita khususkan kepada Allah, mustahaqqun lidzatil wajibil wujud. Hanya berhak, pujian yang kita sampaikan ini hanya berhak kepada zat Tuhan
yang wajib sifat adanya, wal mustahaqqu li jami'il kamalat, dan zat Tuhan yang yang berhak dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Wa bada'a bil hamdi iqtida'an bil kitabil aziz, dan musannif kenapa memulai dengan kalimat alhamdu, kenapa memulai dengan kalimat pujian? Karena iqtida'an bil kitabil aziz, karena ya beliau ingin menyesuaikan, beliau ingin mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran juga dimulai dengan kalimat pujian. Wa imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengerjakan apa yang Rasulullah katakan dalam sabdanya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi aqta. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi aqta. Kata Rasulullah, setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka dia terputus. Atau dalam riwayat lain ada yang kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Ada yang bilang alhamdulillah ketika mulai, ada yang bilang bismillah. Walam ya'til musannif bil basmalah, dan musannif tidak memilih untuk memulai dengan bismillah. Dia memulai dengan alhamdulillah. Kenapa? Imma li annahu qad qalaha bilisani. Bisa jadi karena dia sudah mengucapkannya dengan lisan, tapi pas nulis dia mulainya dengan alhamdulillah. Aw li annahu istaghna anha bilhamdulillah, atau dia hanya cukup dengan mencukupi dengan alhamdulillah tanpa perlu bismillah. Idh al-maqsudu as-sana'u 'ala Allah ta'ala wa hasilun biha. Yang mana maksudnya sama saja. Mau mulai dengan bismillah, mau mulai dengan alhamdulillah, nggak apa-apa, yang penting alhamdulillah pun cukup, karena keduanya sama-sama maknanya adalah memuji Allah, dan dengan kita mengucapkan atau menulis salah satu dari keduanya itu sudah cukup. Itu. Kemudian lanjut kepada pembahasan awal dari kitab ini, yaitu wujubu ma'rifatil aqaid. Wajibnya mengetahui akidah. Apa hukum mempelajari akidah? Nah, itu bahasa gampangnya. Yajibu syar'an 'alal mukallafi wa huwal balighi alladhi balaghathu ad-da'wah salimal hawasi ma'rifatul aqaidi. Wajib secara syariat bagi orang yang mukallaf dan baligh, dia sudah sah untuk terkena taklif, terkena beban hukum, dan dia sudah baligh, dan dia sudah terkena dakwah sudah sampai kepada dia, kepada daerahnya, semisal, dan dia salim al-hawas, dan panca inderanya bagus, dia masih punya panca indera yang bisa mengantarkan dia untuk memahami syariat dan agama. Jika sudah terpenuhi syarat-syarat itu, maka orang tersebut wajib untuk mengetahui akidah. Wajib untuk belajar ilmu akidah. Nah, ini yang dibandingkan mazhab lain, mazhab Asy'ari termasuk yang keras dan keras dan tegas mengenai kewajiban mengetahui dan mempelajari ilmu akidah. Karena beberapa orang bilang, ngapain belajar ilmu akidah? Ngapain kita mengetahui, berusaha untuk tahu ribetnya ilmu akidah? Cukuplah beriman kepada Allah. Nggak perlu belajar sifat 20 dan sebagainya macam. Nggak perlu kita belajar dalam-dalam tentang sifat Allah. Tapi menurut mazhab kita wajib bagi dia yang sudah sah untuk terkena beban hukum, mukallaf, dia sudah balik, dakwah sudah sampai kepada dia. Karena beberapa orang ada yang karena tinggalnya di desa jauh,
Jadi dakwah belum sampai ke mereka, dan panca inderanya bagus untuk memahami hukum, maka sudah wajib untuk belajar ilmu akidah. Itu. Ma'rifatul aqaid. Dan jadi wajib untuk mengetahui ilmu akidah. Ilmu akidah itu apa saja sih? Ilmu akidah dikatakan oleh mu'allif, yang pertama adalah al-ilahiyati. Yang pertama adalah jenis ilmu akidah adalah ilmu atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ilahiyat. Wa hiya ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuz. Ilmu ilahiyat adalah ilmu yang berkaitan dengan sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz. Jadi itu yang pertama, pembahasan ilmu akidah. Ilahiyat. Ilahiyat, ilah itu kan Tuhan. Berarti permasalahan-permasalahan dan bahasan yang berkaitan dengan Allah. Bisa karena sifatnya yang wajib, atau mustahil, atau jaiz. Yang kedua adalah nabawiyat. Gitu. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad atau dengan para nabi yang lain. Dikatakan oleh mu'alif, wahya ma yajibu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam wa ma yastahilu wa ma yajuz. Adalah ilmu yang berkaitan dengan sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Yang ketiga, jenis ketiga daripada ilmu akidah, was-sam'iyat. Sam'iyat, apa itu ilmu sam'iyat? Ma yatawaqqafu 'ala as-sam'i ay an-naqli min al-i'tiqadat allati la yastaqilu al-aqlu bi itsbatiha. Gitu. Permasalahan-permasalahan yang berpegangan atau dilandaskan dilandaskan pada sama, atau sama itu adalah naql itu dalil, riwayat. Minal i'tiqadat, daripada permasalahan-permasalahan akidah, allati la yastaqilul aqlu bi isbatiha, yang mana akal tidak mampu untuk menjangkaunya. Jadi yang lagi-lagi kita hanya berpegang terhadap naql, kayak gitu. Jadi ada permasalahan, jika kita ringkas ada 3 macam berarti. Ada ilahiyat, ada nabawiyat, ada sam'iyat. Ilahiyat, permasalahan tentang ketuhanan, tentang Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nabawiyat, sifat tentang permasalahan tentang nabi, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sam'iyat adalah permasalahan-permasalahan yang akal tidak mampu untuk menjangkaunya, sehingga kita harus berpegangan dan berlandaskan dengan naql, yaitu sam'iyat. Contohnya permasalahan tentang surga, akal tidak mampu menjangkaunya. Permasalahan tentang hari akhir, yang mana kita bisa tahu hanya dengan naql atau riwayat hadis atau nas Quran dan sebagainya. Kemudian mu'alif berkata, wa yajibu ala kulli mukallafin wujuban ainiyan an ya'rifa li kulli aqidatin dalilan jumliyan ay ijmaliyan wa huwa al-ma'juzu an taqririhi wa an raddi syubhatin. Ka'an yastadilla ala wujudillahi ta'ala bil alami alladhi huwa san'atuhu wa la qudrata lahu ba'da dhalika ala tartibihi wa tabyini wajhi dalalatihi wa daf'i syubahil waridati alaih. Jadi kata mu'alif, kemudian setelah wajib mengetahui ilmu akidah, yang mana ilmu akidah ada 3, wajib juga bagi seorang mukallaf, wajib fardu ain, untuk mengetahui dalil ijmali daripada setiap kaidah akidah. Misalnya kita ambil kaidah daripada akidah, sebagaimana misalnya Allah itu bersifatan, semisalnya
mendengar dan melihat. Kita harus tahu dalil ijmalinya. Minimal kita harus tahu dalil ijmalinya. Wa huwas sami'ul basir. Misal di Al-Qur'an dikatakan wa huwas sami'ul basir, wa huwas sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-aqal minimal kita harus tahu dalil secara umumnya. Makanya kadang kita lihat tuh di poster-poster guru-guru kita itu sifat 20 disertai dengan ayat Quran biasanya di bawah. Itu wajib kita hafalin tuh. Bukan hanya sifat 20-nya doang. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi. Kita harus hafalin ayat Quran tuh yang di bawahnya tuh. Karena dalam mazhab kita, mayoritas ulama mazhab Ahlus Sunnah mengatakan wajib mengetahui dalilnya. Yang ijmali, yang umum-umum aja. Karena kita selagi kita masih lemah, kita masih tidak mampu untuk mengetahui dalilnya yang terperinci, kita juga tidak mampu untuk menjawab syubhat, menjawab syubhat itu bantahan-bantahan orang-orang kafir, orang-orang yang mau mencela dan merusak agama. Kita kan belum mampu nih untuk menjawab yang susah-susah kayak gitu. Dan kita juga belum bisa kita belum bisa menyusun dalil secara mantiki, secara bagus dalam kaidah mantik dan sebagainya. Kita kan masih belum mampu nih. Maka paling tidak bagi seorang mukallaf yang baru belajar, dia harus bisa mengetahui dalil-dalil yang masih umum saja. Seperti dicontohkan nih oleh mu'alif, kan yastadilla ala wujudillahi ta'ala bil alami ladzi huwa san'atu. Contoh dalil ijmali, ayat-ayat Quran, dan juga contohnya adalah ketika ditanya, Allah itu ada. Apa bukti Allah itu ada? Kita keluarkan dalil ijmali, dalil umum, ya, dalil sederhana. Allah ada, dalilnya adalah adanya alam ini, adanya para makhluk. Karena alam ini semua tercipta. Alam ini tercipta, tidak mungkin ada alam kecuali ada sang pencipta. Nah, udah cukup kayak gitu. Itu sudah cukup menjadi dalil secara umum. Gitu. Amma ma'rifatul aqaid bid-dalil at-tafsili wa huwa al-maqduru ala taqririhi wa raddi syubhatin ala tariqil mutakallimin fardu kifayah wa qila mandub. Tapi mengetahui akidah dengan dalil yang tafsil, dengan dalil yang terperinci, tapi dia keadaannya sudah mampu untuk untuk mengokohkan akidah, dan dia sudah bisa menjawab syubhat-syubhat, sudah bisa menjawab hal-hal bantahan-bantahan orang yang ingin merusak dan menikam agama dengan cara para orang-orang ahli ilmu kalam, ini dengan cara silogisme, dengan cara mantik yang bagus, maka hukumnya jadi fardu kifayah, nggak jadi fardu ain lagi. Bahkan dikatakan mandub, ini sunnah. Maksudnya gimana? Kalau ada orang, dia udah paham mantik, dia udah paham betul lah gimana caranya membantah orang-orang zindik, membantah orang-orang ateis dengan cara yang logis, dengan cara pemikiran yang sehat sesuai dengan kaidah mantik dan akidah, maka dia masih perlu untuk mengetahui dalil tafsiri.
dalil yang terperinci dalam ilmu akidah. Dikatakan fardu kifayah aja, udah cukup. Cukup, dia tidak perlu untuk mempelajarinya. Yang penting ada yang mempelajari, jangan sampai nggak ada. Yang penting ada yang mempelajari dalil tafsili daripada nggak ada. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang tahu dalil tafsili, maka dia jadi wajib aini. Itu kan permasalahan tentang fardu kifayah. Tapi ada pendapat lain dikatakan mandub, sunnah saja. Mungkin pertemuan hari ini sampai sini dulu. Kita lihat nih, masih ada waktu gak ya? Kalau masih ada waktu, kita habisin bab ini dulu dah. Oke, paling ada 4 paragraf lagi. Wal ma'rifatu hiya al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'. Tadi kan kita ngomongin ma'rifah, mengetahui akidah, mengetahui dalil. Tapi ma'rifah itu apa sih? Ma'rifah kata musannif al-jazmul mutabiqu lil waqi'. Meyakini keyakinan yang pasti yang sesuai dengan fakta. Itu adalah ma'rifah. Al-jazmul mutabiq lil waqi' an dalilin. Yang mana keyakinan tersebut dan sesuai dengan fakta itu didapatkan dari dalil. Fakharaja biqaulina al-jazmu adh-dhannu wa huwa al-ihtimalur rajih wa syakku wa huwa al-ihtimalul musawi wal wahmu wa huwa al-ihtimalul marjuh fala yakfi wahidun minha fil aqaidi bil ijma'. Maka ketika dikatakan al-jazmu, keyakinan yang pasti, maka keluarlah atau tidak dianggap ma'rifah jika itu adalah dzan. Dzan itu dugaan yang sifatannya lebih kuat. Jadi ada 2 hal, kemungkinan A, kemungkinan B. A lebih kuat dan kita ngira A. Berarti ini dzan. Ada lagi syak. Syak itu sama kuatnya antara A dan B. Al-wahmu, wahm, dugaan itu adalah ada satu yang lebih kuat dan ada satu yang tidak lebih kuat dan kita ngira yang tidak lebih kuat. Nah, itu adalah hal-hal yang bukan ma'rifah. Karena ma'rifah dia harus jazm 100%. Kita harus meyakini dia 100%. Karena apa? Keyakinan tersebut sesuai dengan fakta yang didapatkan dari dalil. Gitu. Maka dzan, syak, dan waham tidak bisa dijadikan landasan dalam berakidah. Wa kharaja biqaulina al-mutabiq lil waqi', dan juga kita katakan jazmu al-mutabiqu lil waqi', yang tepat atau sesuai dengan kenyataan. Al-jazmu ghairul mutabiqi lahu, maka jika ada keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia tidak dianggap sebagai ma'rifah. Wa yusamma li'tiqadul fasid, dan dinamakan sebagai akidah yang rusak. Ka'tiqadi qidamil alam, sebagaimana akidah keyakinan orang yang meyakini bahwa alam itu bersifatan qadim. Gitu. Aw i'tiqad annallaha ta'ala jismun kal ajsam, atau akidah bahwa Allah itu punya jism, punya kaki, punya tangan dan sebagainya. Itu adalah i'tiqad yang rusak. Wa sahibu hadzal i'tiqad mujma'un ala kufri. Dan orang-orang yang berakidah yang akidahnya tidak sesuai dengan kenyataan, maka dihukumi kekafirannya. Wa kharaja biqaulina an dalilin, dan ketika kita katakan al-jazmul mutabiqu lil waqi', keyakinan 100% yang sesuai dengan kenyataan, an dalilin, yang didapatkan yang berlandaskan dalil. Kenapa harus kita ikat dengan kalimat berlandaskan dalil? At-taqlid, agar taklid tidak masuk dalam ranah ma'rifat. Jadi apa itu taklid? Wa huwal jazmu bil aqaidil mutabiqi lil waqi'i an-nashi'i an tibai qaulil ghairi min ghairi istinadin ila dalilin
yusamma sahibuhu muqallidan. Jadi jika ada yang meyakini akidah sudah pas dengan kenyataannya, tapi masih berlandaskan perkataan orang lain tanpa didasarkan oleh dalil. Makanya ini pentingnya belajar akidah. Belajar akidah, setiap kaidah dan setiap poin selalu ada dalilnya. Dan kita harus tahu tuh dalilnya apa. Gitu. Dalil itu bisa dalil akal, bisa dalil nakal. Gitu ya. Nah, menurut muallif, jika dia sudah benar akidahnya, tapi dia masih cuma ngikut-ngikutan doang, itu kata beliau ini mah, kata beliau. Tapi kita belum tahu sama sekali dalilnya, maka ini masih belum dianggap ma'rifah, belum dianggap pengetahuan yang penuh. Gitu. Maka pelakunya disebut muqallid. Nah, ketika ngomongin taklid, ini kan sangat sulit sekali karena banyak di tengah-tengah kita yang boro-boro belajar akidah gitu. Boro-boro untuk untuk mengetahui dalil dan tidak menjadi muqallid. Belajar akidah pun masih banyak yang belum pernah gitu. Masih banyak yang tidak tahu tentang zat Allah dan sifat Allah. Oleh karena itu dibahas nih oleh mu'alif. At-taqlidu fil aqaid. Hukum taklid dalam berakidah. Oke, kalau taklid dalam fikih nggak masalah. Karena kita taklid terhadap para imam 4. Para imam-imam di bawahnya. Tapi apa jadinya kalau taklid dalam akidah? Dibahas oleh mu'alif. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fi sihhati imanil muqallidi fil aqaid wal mu'tamadu annahu in kanat lahu qudratun 'ala an-nadhari al-musili ila al-ma'rifati kana mu'minan 'asiyan faqat. Wa imanuhu munjin lahu fil khuludi fin nar. Wa illam yakun lahu qudratun 'ala an-nadhari kana mu'minan ghaira 'asin. Kata mu'alif, taklid dalam akidah masih banyak diperdebatkan. Masih panjang banget perdebatan. Tapi pendapat yang dipegang dan kuat dalam madhab kita, orang yang muqallid, orang yang bertaklid dalam akidah, jika sebenarnya dia mampu untuk berpikir, dia masih punya waktu untuk belajar, dia masih punya segala fasilitas yang Allah berikan untuk bisa mempelajari akidah secara baik, kemudian dia tidak melakukannya, maka dia tetap dianggap mukmin, akidahnya sah, tapi dianggap bermaksiat. Dia mukmin, akidahnya sah, tapi dia dikatakan telah bermaksiat. Karena dia mampu, udah dikasih fasilitas tapi nggak belajar. Wa imanuhu munjin lahu minal khuludi finnar. Dan keimanan yang sebongkah keimanan yang ada di hatinya, meskipun dia muqallid, tapi gara-gara dia nggak belajar, dia dihukumi maksiat, tapi setidaknya keimanan dia yang sah itu bisa menyelamatkan dia dari kekalnya tinggal di neraka. Gitu. Tapi jika orang yang tidak punya fasilitas untuk memahami dan belajar, semisal memang punya kelainan syaraf atau panca inderanya tidak baik atau enggak punya duit untuk belajar atau banyak hal yang benar-benar mencegah dia untuk belajar akidah, maka keimanan tetap dianggap sah dan tidak dihukumi bermaksiat. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Kita sudah sampai di pembahasan pertama. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut di bab selanjutnya, itu al-muqaddimatul ula di halaman 26. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.